Presiden terpilih Joko Widodo mengaku sikap anti korupsi menjadi tugas berat PDIP mengingat 10 tahun PDIP berada di luar pemerintahan. Jokowi mengirim sinyal ke internal PDIP untuk tidak melakukan korupsi saat berkuasa dan duduk di kabinet. Langkah Jokowi JK yang masih terus menggalang dukungan di parlemen juga tidak lepas dari tawar-menawar posisi menteri. Apakah Jokowi akan sanggup mencegah korupsi di kabinetnya? Untuk membahas topik cegah korupsi kabinet Jokowi, telah hadir di studio koordinator dari Indonesia Corruption Watch Ade Irawan dan anggota Majelis Syuro dari Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, dan bergabung bersama kita secara langsung saat ini di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Ketua DPP PDIP Arya Bima. Pak Hidayat, ini kalau kita menyikapi pernyataan dari Pak Jokowi, kita tampilkan dulu ya grafiknya. Ini ada kutipan pernyataan dari Presiden terpilih Joko Widodo. Ya. Joko Widodo mengatakan bahwa sikap anti korupsi menjadi tugas berat mengingat 10 tahun PDIP berada di luar pemerintahan. Justru saat masuk ke pemerintahan ini jauh lebih berat. Dari pernyataan ini Pak Hidayat, apa yang Anda tangkap pertama kali? Ya, pertama ini adalah sebuah kesadaran yang mendalam dari Pak Jokowi tentang betapa beratnya sikap dan perilaku aksi nanti untuk melawan korupsi. Karena memang orang bisa sabar ketika kita susah. Tapi seringkali kalau semuanya serba dimudahkan, seringkali lepas kontrol. Ini satu kaidah umum yang berlaku dalam seluruh kehidupan. Jadi saya kira kalau Pak Jokowi mempunyai komitmen itu, jadi dia memahami tentang realita kehidupan dan tentu saja menantang untuk Pak Jokowi untuk merealisasikan apa yang menjadi komitmennya, karena rakyat yang telah memilih beliau tentu berharap bahwa komitmen beliau bisa dilaksanakan dengan sempurna. Ada tantangan-tantangan yang terlihat sangat jelas nampaknya bagi Jokowi bahwa aksi-aksi atau tindakan-tindakan koruptif ini akan sangat mudah muncul pada saat beliau menjabat nanti. Ya kan, kaidah dasarnya adalah korupsi itu terkait dengan kekuasaan. Power tend to corrupt gitu kan. Itu kan kaidah umumnya. Siapapun yang kemudian berada dalam kekuasaan, kaidah ini sering kemudian diberlakukan. Nah, sekarang seperti yang Pak Jokowi sampaikan, PDIP berkuasa setelah 10 tahun di luar kekuasaan. Orang mungkin membayangkan 10 tahun di luar kekuasaan artinya ada lapar, ada dahaga dan lain sebagainya gitu ya. Pak Jokowi memberikan early warning yang saya kira sangat bagus ya, untuk kemudian siapapun memposisikan diri pada posisi yang tepat. Masuk kekuasaan bukan berarti untuk melanjutkan tadi power tend to corrupt, tapi harus menghadirkan sebuah realita baru. Power tend to against corrupt. Nah, ini sebuah tantangan yang saya kira Pak Jokowi harus berani untuk menjawab. Tapi jangan sampai pemerintahan yang ya kemarin-kemarin kampanyenya korupsi katakan tidak, tapi beberapa menterinya jadi tersangkut korupsi. Ya, bagian-bagian dari pelajaran sejarah ya, semuanya sudah tertampilkan kepada publik. Tentu yang paling masuk akal adalah tidak mengulangi sejarah yang buruk, pengalaman yang negatif. Tentu siapapun ingin menjadi lebih baik, siapapun ingin sukses dan tidak punya masalah, dan tentu pilihannya jelas, jangan korupsi. Ya. Nah, kalau kita bicara jangan sampai ini terulang lagi, apakah ICW punya catatan-catatan ya, kalau kita melihat dari Bu Mega pernah jadi presiden sebetulnya, dan ada beberapa kader-kader PDIP juga yang tersangkut korupsi sebetulnya. Apakah peringatan dari Pak Jokowi ini sebetulnya ditujukan ke siapa sebetulnya, Mas Ade? Ya, ini peringatan yang cukup keras walaupun dengan bahasa yang halus dari Pak Jokowi. Kalau pakai analogi tadi sudah disebutkan Pak Hidayat, ini kan orang kalau puasa lama biasanya kalau pas berbuka puasa ya, sering kalap itu apa saja dimakan. Jadi ini warning dari Pak Jokowi, jangan sampai ketika berkuasa segala kewenangan yang mereka miliki, mereka kuasai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ini peringatan sebetulnya untuk internal PDIP ya menurut Anda? Saya kira untuk internal para pendukung mereka itu ya, para pendukung Jokowi itu ya, terutama PDI. Gitu. Baik, Mas Arya. Ya, Mas Arya, ini sebetulnya pernyataan Pak Jokowi ini ditujukan kepada siapa menurut Anda? Jelas yang utama ditujukan kepada kader-kader PDI Perjuangan. Kenapa ditujukan kepada terutama ke PDIP? Bukan hanya pernyataan ya, itu adalah perintah daripada Ketua Umum pada saat pidato pengarahan pembukaan yang jelas-jelas disampaikan oleh Ketua Umum, perintah untuk tidak melakukan korupsi. Karena apa? Ya tadi bahwa kemenangan partai ini dimaknai sebagai sarana yang paling efektif untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam budaya. Itu tidak akan bisa tercapai kalau
dari lingkaran kekuasaan sendiri, baik itu jalur partai, legislatif, dan eksekutif, melakukan suatu tindakan-tindakan yang koruptif. Ini merupakan suatu hal yang ditegaskan di dalam pengarahan Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengikat pada seluruh jajaran kader partai. Tadi disinggung juga bahwa ini bukan tanpa alasan, karena PDI Perjuangan juga pernah menang legislatif maupun pernah berkuasa, dan kita menyadari anggota DPR dari pusat sampai daerah juga eksekutif, kader-kader kita juga pernah melakukan tindak pidana korupsi yang berdampak pada delegitimasi partai yang kita berakibat pada kekalahan partai politik maupun pada saat Pilpres. Mas Arya, kalau kita bicara pengalaman-pengalaman yang lalu, sejarah masa lalu, artinya sebetulnya pada saat ini Bu Mega dan juga Pak Jokowi itu melihat secara jelas sebetulnya ada kecenderungan, ada tantangan bahwa aksi-aksi koruptif itu akan terjadi pada saat PDIP berkuasa. Oh ya, tadi dikatakan bahwa kekuasaan ini hanya sebagai sarana untuk lighting star kita akan mewujudkan ideologi Pancasila 1 Juni dengan platform Trisakti Bung Karno. Itu tidak akan terwujud kalau kader-kader ini masih uang oriented atau capital oriented, bukan pada substansi ideologi oriented. Maka revolusi mental dalam hal menjungkir balikkan dari yang pernah berpikir korup menjadi tidak korup ini harus dimulai dari lingkaran kekuasaan. Baik Pak Jokowi itu dari Pak Jokowi sendiri, dari keluarga, dari menteri, dari partai pengusungnya. Ini menjadi penegasan yang sangat mendasar dilakukan oleh Ketua Umum Partai kepada seluruh jajaran kader partai. Dan tidak hanya suatu perintah tapi juga ancaman dari Ketua Umum Partai kepada kader-kader partai yang dulu mungkin menunggu sampai yang bersangkutan itu menjadi tidak hanya tersangka tapi menjadi terdakwa sampai diputuskan. Sekarang tidak lagi, baru tersangka pun mungkin sudah dinonaktifkan untuk ya, kalau kita melihat soal ideologi kalau kita bicara ideologi soal nawacita dan juga Trisakti yang pernah dikumandangkan oleh Bung Karno, zaman pemerintahan Bung Karno juga bisa dikatakan salah satu runtuhnya juga karena aksi-aksi koruptif pada saat itu ya. Mas Arya ya, artinya dalam proses pemilihan orang-orang di sekeliling Jokowi dan JK ini akan menjadi tantangan yang luar biasa sebetulnya. Apakah nawacita dan juga Trisakti ini akan bisa ditegakkan? Tadi Pak Hidayat sudah menegaskan bahwa antara kekuasaan dengan korupsi itu, kalau orang Jawa itu kuoso itu gendong lali, kekuasaan itu memikul lupa. Apa yang dilupakan yaitu ideologi atau cita-cita partai itu sendiri. Ya. Maka penegasan Ibu Mega dalam Rakernas kemarin juga Pak Jokowi selaku presiden itu adalah berangkat dari apa yang ada supaya kita diingatkan kembali bahwa yang paling potensi menggiring kekuasaan ini korup adalah partai di lingkaran kekuasaan. Saya kira realistis dan objektif. Sekarang tinggal bagaimana tadi ada instrumen-instrumen lembaga ini yang ikut mengawasi seperti ICW, kemudian media, juga sistem. Yang terakhir adalah bagaimana kerjasama antara DPR. Di luar koalisi PDIP ya, Pak Hidayat Nur Wahid di PKS juga mesti menjadi pengawas juga nantinya. Ya, persoalan korupsi bukan persoalan partai saja, tapi persoalan bangsa. Hanya salah satu yang menjadi keteladanan tuntutan masyarakat sekarang ini adalah elit-elit lembaga tinggi termasuk DPR yang di dalamnya, karena kita ketahui bahwa korupsi di DPR ini kan tidak bisa dilakukan oleh lingkaran kekuasaan atau partai pengusung atau partai pendukung, tapi kan harus bersama-sama dengan fraksi-fraksi lain. Maka menurut saya hal-hal yang sudah memperburuk citra dari DPR ini harus menjadi sesuatu 5 tahun ke depan itu adalah sesuatu yang berperilaku positif, dimulai dari keteladanan partai-partai pengusung. Karena terus terang kedekatan antara partai pengusung dengan jajaran birokrasi atau jajaran-jajaran pemerintahan yang lain kan lebih dekat. Ini yang paling potensi untuk melakukan kong kali kong kalau bahasa yang kemarin kita sering sebut. Mas Arya, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.